berarti udah selesai ya? Sudah selesai. Yakinlah itu palsu. Karena bayangkan, hanya menampilkan versi digital aja nggak berani. Versi digital takut. Kami analisa dalam cuma pakai mata aja takut. Satu lagi, sebelum Pak Rizal Fadila, ada satu hal yang sangat konyol tadi disampaikan oleh kuasa hukum mereka. Jadi menurut mereka, ijazah itu bisa dianggap asli kalau UGM sudah menyatakan asli. KPU sudah mengatakan asli. Padahal UGM itu hanya melegalisasi, jadi bukan menyatakan asli. Dan mereka mengatakan, mereka menggunakan analogi yang sangat konyol. Jadi kalau misalnya pemeriksaan jenazah, ya jenazah sudah cukup pakai visum, otopsi selesai, kan nggak perlu ijazah jenazahnya dihadirkan. Nah itu konyol, jenazahnya perlu dihadirkan. Contoh kasus Joshua, ya kan? Otopsi bisa salah, visum bisa salah. Maka ini jangankan jenazah, ijazahnya harusnya dihadirkan dan akan terbukti kalau ijazah dihadirkan itu terbukti akan palsu. Pak Rizal, itu apa? Mikrofonnya satu lagi, itu ada banyak. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar bersuara terus ya. Yang pertama sebenarnya Jokowi seharusnya hadir membawa ijazah yang disebut aslinya itu, tapi ternyata Jokowi tidak hadir. Jokowi tidak membawa juga, apalagi ijazahnya tidak hadir. Kuasa hukumnya juga tidak bawa ijazah. Padahal dalam gelar perkara khusus seperti ini yang sangat penting sekali, itu seharusnya hadir Pak Jokowi dengan membawa ijazahnya. Tapi itu tidak. Itulah gambaran bahwa dia takut, dia pengecut, something wrong, ada sesuatu yang salah pada dokumennya itu. Yang kedua, bahwa penjelasan dari Dirtipidum atau Dirtipidum beserta gelarnya dari pihak yang penyidik itu tidak ada progres, isinya persis dengan yang diterangkan, diuraikan pada tanggal 22 Juni, 22 Mei yang lalu. Berarti itu tidak ada progres, gitu. Berarti hanya sebatas itu kemampuannya. Sementara kita, KPUA, ahli, dan juga para kuasa hukum ini mengajukan bukti-bukti. Itu bedanya. Kita mengajukan bukti-bukti, kita mengajukan juga analisis-analisis, kita menyampaikan pandangan-pandangan ahli kita yang relatif baru. Oleh karena itu tidak ada alasan sebenarnya pihak Karwasidik untuk menyimpulkan sama dengan dulu penghentian penyelidikan. Kalau sekarang seharusnya penyelidikannya ditingkatkan ke penyidikan, karena itu merupakan sesuatu yang baru yang telah kami sampaikan. Nah kemudian kita semua juga gitu kan sudah berupaya semaksimal mungkin melalui gelar perkara itu sebagai lembaga strategis untuk menyatakan Dirtipidum keliru. Dan yang kita bacakan juga sebagai keberatan adalah butir-butir konten pengaduan KPUA tentang obstruction of justice Dirtipidum. Jadi keyakinan kita itu sudah sampai kepada bahwa Dirtipidum melakukan tindak pidana dengan menyampaikan atau mengumumkan sebagaimana tanggal 22 Mei 2025 yang lalu, yang diulangi diuraiannya sekarang juga. Maka masih berlaku sebenarnya tuntutan kita kepada Kadif Propam untuk memproses Dirtipidum melakukan obstruction of justice atau pelanggaran pidana penghalangan atas proses penegakan keadilan. Saya kira itu poin pentingnya. Dan ya. Tadi kan ada tiga jasa terbagi, tadi sampaikan nggak identitas tiga-tiga ini? Kalau yang dia, makanya karena seperti yang dulu, seperti 22 Mei yang lalu, dia tidak menunjukkan siapa tiga ijazah yang dibandingkannya itu. Berarti misterius. Dan itu berarti kesimpulan kita masih sama seperti dulu, bahwa tiga identitas ijazah itu sama palsunya dengan Jokowi. Berarti palsu dengan palsu identik. Sementara
kita mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan 3 identitas ijazah baru itu identik semuanya, tapi dibandingkan dengan ijazahnya Jokowi tidak identik. Maka kesimpulannya seharusnya dari pertemuan atau gelar perkara ini adalah ijazah Joko Widodo tidak identik dengan yang asli. Itulah dorongan kita supaya terus diproses menuju penyidikan, dibawa ke pengadilan, dan Joko Widodo harus mempertanggungjawabkan atas pemalsuan ijazahnya, pemakaian gelar palsunya, sampai masyarakat rakyat bangsa Indonesia tahu bahwa kita pernah dipimpin oleh presiden selama 10 tahun dengan ijazah yang palsu. Adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.